Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, saya ulang lagi, teman-teman rekodnya. Oke, oke, langsung aja teman-teman. Malam ini kita belajar tentang struktur data sendiri itu apa. Oke, kita langsung aja RPS-nya dan ininya pembelajarannya teman-teman. Jadi malam ini kita belajar tentang struktur data. Ini RPS-nya teman-teman, mohon maaf ini masih bulan tahun kemarin. Oke, kita akan belajar satu semester ke depan mengenai tentang beberapa algoritma, yaitu ada array, ada list, ada sorting, ada tuple, ada data teori, terus ada stack, ada queue, ada pohon atau tree, terus ada stable, ada graph juga ya teman-teman. Untuk masalah kontrak kerja, kita di Gmat aja ya teman-teman. Ini masih bisa berubah. Terus ini referensinya teman-teman dari Sitorus Sembiring, dari struktur data, Andi Publisher, terus dari siapa nih? Ramadhani dari Andi Publisher juga, dia dasarnya menggunakan Java. Terus Sukamto digunakan Pascal dan Java juga ya teman-teman. Tapi kita sekarang akan belajar tentang pemrogramannya melalui Array. Array. Mohon maaf tentang Python. Terus ini apa RPS-nya per pertemuan mungkin hari ini kita akan belajar apa RPS dulu mungkin array dan apa sorry tentang struktur data sendiri itu apa array list sorting tuple terus searching kita akan belajar secara lebih detail untuk kedepannya teman-teman. Oke, ini secara RPS. Sekarang pertemuan pertamanya kita akan belajar apa sih sebenarnya struktur data itu. Kenapa kalian harus belajar struktur data ya, teman-teman? Pertama, struktur data itu adalah menurut pribadi saya itu adalah artificial intelligence atau AI ke zaman jadul kita ya, masa lalunya kita gitu ya di teknik informatika maupun ilmu komputer. Struktur data sendiri adalah bagian dari ilmu komputer bertujuan untuk mempelajari gimana cara menyimpan, menyusun data, dan sebagai cikal bakal database. eh, Apa sih sebenarnya itu database? Sebenarnya database itu sendiri itu adalah kumpulan, kumpulan struktur atau file yang tersusun secara rapih gitu, menggunakan sebuah algoritma, teman-teman. Secara logika di sini data itu ngomongin data itu ada beberapa lingkup, ada paperless, ada data digital, maupun data chart. Untuk anak-anak komputer, itu kita menyimpan data-data tersebut dalam sebuah penyimpanan, di mana media penyimpanan itu ada internal maupun eksternal ya di komputer. Kalau di internal, di komputer atau laptop, itu atau handphone sendiri sebutnya memori atau RAM. Dia itu menyimpan secara sementara ya teman-teman. Kenapa saya bilang sementara? Karena aku pas ketika handphone ketika listrik mati, ya dia mati di situ ya teman-teman. Udah nggak ada pemerasan tidak media penyimpanan menghilang datanya teman-teman. Nah kalau eksternal tidak teman-teman. Eh Dia akan menyimpan secara otomatis di eksternal yaitu hard disk sendiri ya gitu teman-teman atau ROM. Tujuannya apa ya teman-teman kita belajar ya belajar tentang struktur data sendiri itu apa sih? Kita tujuannya biar teman-teman bisa mempresentasikan ya atau mengetahui minimal mengetahui apa sih sebenarnya data itu, apa hubungan data bisa dibikin program di situ. Mungkin teman-teman berpikir data itu ya data seperti paperless ya kayak gini ya.
gitu. Bukan data gitu aja ya, teman-teman, tapi ya data kecil yang mini pun kayak ada data record yang hanya beberapa baris atau satu baris pun disebutnya adalah sebuah data ya, teman-teman. Itu disebutnya adalah array. Kita menyusun sebuah data-data yang kecil berurutan secara sekuensial terurut di situ ya, teman-teman. Gimana caranya? Yaitu menggunakan sebuah algoritma. Algoritma sendiri adalah sebuah solusi dengan cara berpikir, menganalisa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu sebuah algoritma. Kenapa dengan ada kata-kata bahasa pemrograman? Karena kalian anak-anak komputer wajib wajib yang namanya pemrograman itu fardu ain adalah belajar bahasa pemrograman itu sendiri. Kenapa ada cikal bakal gitu teman-teman? Oke, kita lihat dari gambar logikanya ini. Ini adalah sebuah paperless. Paperless ini anggapannya adalah sebuah data kartu keluarga, anggapnya. Nah, kartu keluarga itu adalah sebuah nama file, terus isi sebuah kartu keluarga itu per baris, itu sebutnya record, teman-teman. Masing-masing kartu keluarga itu kan punya kolom ya, teman-teman, kolom informasi. Nah, kolom-kolom informasi itu disebutnya field, mode, atau disebutnya feature, teman-teman. Fitur. Nah, kumpulan database apa kumpulan maaf, kumpulan file-file ini tersimpan di komputer yang disebut adalah database. Lalu hubungannya apa dengan algoritma ya teman-teman? Ya emang kita menyusun itu ada beberapa cara, itu teknik. Isi- Nah, disebutlah algoritma teman-teman. Nah, struktur data sendiri secara implementasi hidup ya teman-teman ya. Mungkin yang sering dilihat adalah graf atau peta ya, atau antrian. Misalkan kalian tuh ngantri atau queue ya, bahasa apa ya, bahasa kerennya sih ya, queue gitu. Atau bahasa jadulnya ngantri. Misalnya kalian ngantri tiket nih mau mudik gitu. Ini atau mau ngantri apapun ya teman-teman. Nah ini kan pas lagi ngantri itu ada kita daftar atau kita memproses apapun. Pertama kali kita ngantri berurut gitu ya, berurut. Pertama kali masuk first in, terus pertama kali keluar juga ya first out teman-teman di situ. Nah mungkin teman-teman pernah pernah belajar apa pernah main game TikTok tuh itu bagian dari tri juga ya teman-teman, atau pernah bisnis MLM itu juga bagian dari apa ya, bagian dari ilmu tri juga ya teman-teman gitu. Terus mungkin yang gampang dilihat gitu ya dalam struktur data itu misalkan peta ya teman-teman, kalian mau dari Ciledug atau mau dari Bekasi maupun dari Anyer ke Ista, itu kan ada beberapa jalan atau grab, ada poin di situ ya teman-teman. Gimana caranya poin itu terlalui gitu, terlampaui gitu teman-teman. Untuk mencari jalur terpendek misalkan atau jalur terdekat misalkan teman-teman itu bisa dilaluin melalui ilmu Grab. Atau apa aja sih yang kita akan pelajarin tadi yang saya sebut, ada sorting, sorting itu ngurut, ada array, ada string, ada tuple, ada teori, ada searching, weekend list, ada tadi ada queue juga, ada stack juga, ada pohon, ada stable, ada graph juga ya teman-teman. Nah, lalu apa sebenarnya tipe data hubungannya gitu? Hubungannya adalah eh, ketika kalian mau mempresentasikan sebuah data bilangan itu ada, mungkin teman-teman masih ingat pas lagi kalian di semester 1 belajar algoritma pemrograman mengenal bahasa program itu ada ada byte, ada sorting,
ada integer, ada long, ada float atau real, double, ada boolean, ada chart atau string. Itu hampir semua bahasa pemrograman dari saya dulu belajar basic, Pascal, VB6, terus VB.NET, PHP maupun Python, terus Java, terus dan lain-lain. Bahasa primitif ini ada teman-teman. Maaf, tipe data primitif itu ada teman-teman. Tuh, yang akan kita jalanin semester satu semester ke depan yaitu menggunakan Python. Si ular. Itu aja teman-teman untuk diskusinya kita melalui Gmat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.